Timnas Indonesia ingin terus memperpanjang nafas kesempatan menuju panggung dunia. Keseriusannya kini mulai kembali mencuat dalam memperkuat skuad dengan mendatangkan pemain-pemain keturunan berkualitas dari luar negeri. Setelah sukses lolos ke round keempat, menggunakan beberapa nama besar yang kini jadi andalan di lapangan, layaknya Ole dan Emil, proses naturalisasi gelombang berikutnya kembali jadi sorotan. Sejumlah pemain muda dengan darah Indonesia kini tengah dipantau dan berpeluang besar untuk mengenakan seragam merah putih. Kehadiran mereka diyakini bisa membuat Indonesia makin pede bersaing di round keempat. Sebab di satu sisi, persaingan saling sikut di round 4 emang sangat gila. Hal ini juga telah diutarakan oleh legend Timnas Irak baru-baru ini yang memberikan peringatan kepada beberapa tim. So, inilah 7 pemain keturunan yang bisa meningkatkan level persaingan Garuda di round 4. Perlu diingat bahwa di round keempat, hanya 1 tim teratas di masing-masing grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Kemudian runner-up harus berjuang mati-matian ke round kelima. Sementara 1 tim terbawah langsung pulang kampung aja deh. Dan hal inilah yang jadi sorotan legenda sepak bola Irak Ali Wahaib baru-baru ini. Menurut pandangan mantan gelandang Timnas Irak ini, tim-tim di round keempat akan sangat sulit bersaing untuk memperebutkan 2 tiket saja. Sedangkan Qatar dan Arab Saudi disebut menjadi yang paling berpotensi. Ia bahkan tak memfavoritkan negaranya sendiri karena tahu AFC telah menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah sehingga sulit untuk digeser. Dukungan tuan rumah jelas jadi faktor penting. Belum lagi soal permainan belakang layar yang ditakutkan oleh sebagian peserta round keempat lain. Karena hal ini, Ali Wahaib pun menjawab, jika semuanya tetap optimis saja, walaupun sangat sulit, terutama tingkatan kualitasnya dan daya juang. Jika melihat level tim-tim di babak playoff Asia, tim Saudi dan Qatar secara teknis lebih unggul dari tim Irak dan menikmati keuntungan dari kandang dan dukungan supporter. Untuk mengurangi perbedaan ini, hanya ada satu harapan, yaitu singa Mesopotamia bermain dengan semangat juang, kata Ali Wahaib dilansir dari suara.com. Iya, Irak yang berada di ranking 59 dunia aja belum pede bisa lolos dengan skuad yang udah pernah bantai Garuda 2 kali. So, karena inilah, skuad Garuda pun rasanya harus sadar diri untuk terus meningkatkan kekuatan. Di dalam hal ini, PSSI sendiri mulai memberikan kode ketika ditanya oleh media. Perwakilan Federasi Arya Sinulinga menegaskan jika semua elemen akan melihat lagi soal masalah ini. Kita lihat nanti, ada atau tidak kita lihat saja. Begitulah penegasan dari beliau. Nah, menurut berbagai sumber, untuk sekarang setidaknya ada 7 pemain potensial yang siap dan masih eligible buat diproses. Dan beberapa di antaranya kemungkinan bakal digas. Soalnya udah ada pengakuan langsung. Mulai dari pos depan, perlahan skuad Patrick Kluivert bakal menemukan opsi baru. Salah satunya adalah Dean Zerbergen, penyerang muda berdarah Indonesia, telah menyatakan kesiapannya. Kapanpun dipanggil, ia tak akan ragu datang. Di usia 23 tahun, bersama VVV Venlo, musim 2024-2025, Dean Zerbergen mencatatkan 5 gol dan 4 assist dalam 34 laga. Catatan yang tak mencolok, tapi cukup menunjukkan bahwa ia punya kontribusi nyata di atas lapangan. Dean bukan tipikal striker yang hanya menunggu bola, ia adalah penyerang modern, aktif, cerdas membuka ruang, dan mampu menjadi pemantul sekaligus pembuka peluang. Dengan tinggi 188 cm dan postur yang proporsional, ia kuat dalam duel udara dan efektif saat tim bermain direct atau bola mati. Sebagai pelapis oleh Romani, Dean Zerbergen menawarkan fleksibilitas, kerja keras, dan visi bermain yang matang. Ia mungkin bukan bintang hari ini, tapi dengan kesempatan yang tepat, ia bisa jadi bagian dari masa depan Garuda. Selain Dean Zerbergen, nama lain seperti Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, hingga Milan Manhoef masih sangat eligible. Akan tetapi, Miliano dan Manhoef sendiri masih lebih memilih untuk menunggu panggilan oranye alias timnas Belanda. Sementara Mauro Zylstra menjadi striker murni yang juga sangat berminat layaknya Dean Zerbergen tadi. Bahkan menurut laporan dari Yusa Nugraha, Mauro mengaku telah diproses oleh PSSI. Dia bilang,
Saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi, agen dari Timnas Indonesia, kata Yusa Nugraha di kanal YouTube-nya. Namun di satu sisi, Mauro Zylstra belum diresmikan sebagai pemain Timnas Indonesia, bahkan disumpah jadi WNI juga urung dilaksanakan. PSSI bahkan menepis jika pihaknya memproses Mauro di belakang layar. Berikutnya bergeser ke lini tengah. Nama Laurin Ulrich menjadi primadona sebagai gelandang kreatif milik Stuttgart 2, sekaligus calon pengatur ritme permainan Timnas Indonesia di masa depan. Di usia yang baru menginjak 20 tahun, Ulrich tampil memukau di musim 2024-2025 dengan catatan 3 gol dan 3 assist dari 23 penampilan. Sebuah kontribusi nyata dari seorang gelandang serang yang menjalankan peran nomor 10 dengan elegan. Dan yang membuat namanya semakin relevan untuk Merah Putih, ia sudah menyatakan siap, hanya tinggal menunggu panggilan resmi dari PSSI. Potensi seperti ini, kalau tidak dianggap serius, jelas akan jadi penyesalan besar. Karena Ulrich bukan hanya piawai dalam urusan umpan-umpan terukur. Ia juga punya kendali bola yang menawan, kemampuan dribble yang matang, dan sepakan jarak jauh yang presisi. Lihatlah grafik performanya dari usia muda. Di level U17, 12 gol dan 12 assist dari 27 laga. Lanjut ke U19, 3 gol dan 4 assist dari 21 laga. Hingga kini di Stuttgart 2, 6 gol dan 17 assist dari total 41 penampilan. Data itu bicara lebih dari sekedar angka. Ia terus berkembang, konsisten dari jenjang ke jenjang, dan kini berada di ambang promosi ke tim utama Stuttgart. Selain itu, ia juga kini dirumorkan bakal hengkang untuk mencari pengalaman baru di level yang lebih tinggi sepak bola Eropa. Itulah kenapa sosok seperti Pak Erick Thohir dengan segala pengaruh dan misinya membangun timnas pasti akan berusaha keras untuk tidak menyia-nyiakan talenta sekelas Laurin Ulrich. Apalagi jika si pemain sendiri sudah membuka pintu. Ya udah deh, gas aja. Di sektor pertahanan, Pascal Struijk dan Tristan Guyer sangat potensial. Keduanya sudah jelas punya garis keturunan Nusantara. Namun bagi Pascal sendiri, masih belum ia dalam menjawab ajakan Patrick Kluivert saat ketemu secara langsung beberapa bulan lalu. Sedangkan Tristan jelas sangat terbuka dan sempat berdiskusi dengan pemain Garuda Eliano Renders saat masih satu tim di PSV Zwolle. Secara garis besar, bek keturunan Maluku ini bisa dinaturalisasi karena dirinya mengaku tak menutup kemungkinan membela tim Garuda di masa depan. Di samping itu, Tristan juga sudah lama tak merasakan pemanggilan ke timnas Belanda, di mana ia terakhir kali dipanggil pada 2021 lalu bersama tim U18. Dengan kemampuannya bermain sebagai bek tengah maupun fullback, bek milik Ajax Amsterdam ini layak dicoba untuk dinaturalisasi untuk membuat pertahanan Indonesia kian solid. Namun sejauh ini belum ada tanda-tanda PSSI maupun tim kepelatihan berminat kepadanya. Tristan masih menunggu dan memilih untuk fokus pengembangan karir di Eropa. Ya, terlepas dari apapun, tentu jalan menuju Piala Dunia tak pernah mudah. Babak keempat adalah ujian brutal, di mana hanya yang terbaik dan paling siap yang akan bertahan. Tapi di tengah rintangan besar, harapan tetap menyala. Karena seperti kata legenda Irak, kuncinya bukan hanya soal taktik atau skill, tapi bagaimana semangat juang itu dikobarkan bersama kualitas sampai akhir. Makanya dari lini depan, tengah hingga pertahanan, timnas Indonesia kini tengah menimbang banyak potensi. Potensi yang lahir dari darah Nusantara yang tersebar di berbagai penjuru Eropa. Dan yang benar-benar yakin mau membela Garuda tanpa keterpaksaan. Dan jika semua elemen bersatu, maka tak ada yang tak mungkin. Karena sepak bola seperti hidup, selalu punya ruang bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras mewujudkannya. Garuda sudah terbang sejauh ini, kini saatnya memperlebar sayap. Bukan untuk sekedar bertahan, tapi untuk benar-benar bersaing di level dunia. Ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda.
Sampai ketemu di video selanjutnya.